Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir al-amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Safinatun Najah. Akan tetapi kita sempat menyinggung yang namanya kesunahan-kesunahan dalam solat, sehingga kita membaca sedikit dari kesunahan-kesunahan solat oleh yang telah dikumpulkan oleh Al-Habib Alwi, Habib Muhammad bin Alwi Al-Ijrus, atau yang dijuluki oleh Habib Sa'ad. Dan kita di dalam kumpulan atau buku yang beliau kumpulkan dalam kesunahan solat, kita sudah sampai kepada kesunahan yang ke-54, yang ke-54, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas yang namanya itu hal-hal kesunahan-kesunahan ketika berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berhenti di dalam kesunahan, yaitu kesunahan membaca doa iftitah. Kita sampai kepada doa iftitah. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhi fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum ila an qala. Sunnah yang ke-54 halaman 10. Yaqra'u du'aul iftitah wa yazidu alaihi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta wa rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini ila ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu sayyi'a illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk wa syarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa iftitah ini termasuk kesunahan di dalam solat. Akan tetapi di sini beliau tidak menyinggung bahwasanya membaca doa iftitah itu tidak secara mutlak itu sunnah, tidak kapan saja disunahkan. Akan tetapi ada tempat-tempat yang memang kita itu disunahkan baca doa iftitah. Jadi doa iftitah itu sunnah apabila memenuhi beberapa syarat. Sunnah apabila memenuhi berapa syarat. Syarat yang pertama, dia belum masuk kepada yang namanya ta'awudz. Belum baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kapan itu ta'awudz tempatnya? Setelah baca doa iftitah. Sehingga ketika dia sudah masuk ke ta'awudz tidak boleh dia kembali untuk membaca doa iftitah. Kalau dia masuk ke Fatihah, ta'awudz saja tidak boleh, apalagi Fatihah. Artinya bukan tidak boleh, tapi tidak disunahkan lagi dia untuk baca doa iftitah. Dia baca saja tidak, tapi tidak dapat sunnah. Tapi tidak dapat nilai sunnah. Karena kesunahan tersebut sudah hilang ketika dia kapan?
ketika dia sudah masuk ke dalam ta'awudz. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, ketika dia baca doa iftitah, dia tidak takut kehilangan sebagian dari bacaan Al-Fatihah. Imam sudah mau ruku, sudah mau habis surat. Kalau dia baca doa iftitah, kemungkinan besar dia tidak bisa selesaikan Fatihahnya. Sehingga dia tidak disunahkan untuk baca doa iftitah. Syarat yang berikutnya, waktunya itu dia tidak takut waktu sholat tidak keluar. Artinya kalau dia takut waktu sholat akan keluar dengan dia baca doa iftitah, maka tidak disunahkan lagi. Maka tidak akan disunahkan lagi. Waktu sudah mau masuk waktu, umpamanya sholat zuhur, waktu sudah mau masuk waktu asar, dia perlama lagi baca doa iftitah, maka tidak disunahkan. Karena kenapa? Karena kalau mungkin dia baca doa iftitah akan masuk waktu asar. Terus bagaimana? Dia cukupkan dengan perkara yang wajib yang dirukun saja. Baca apa? Fatihah, kemudian langsung ruku, karena waktu sudah mau habis. Taib. Yang berikutnya, disunahkan dia itu baca doa iftitah dia masih mendapat imam di dalam berdiri. Imam masih berdiri, masih disunahkan dia baca doa iftitah. Akan tetapi kalau dia dapatkan imam sudah ruku, maka tidak disunahkan lagi dia baca doa iftitah. Tidak disunahkan lagi dia baca doa iftitah. Yang berikutnya, hendaklah sholat yang dia sholatkan itu bukan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah maka tidak disunahkan baca doa iftitah. Sudah berapa itu? Sudah 5 ya? Sudah 5. 5 syarat kesunahan membaca doa iftitah. 5 syarat kesunahan membaca doa iftitah. Adapun riwayat tentang bacaan doa iftitah itu bagaimana? Yang kita hafal dari kecil, apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu riwayat dari Imam Muslim. Hadisnya sahih, Imam Muslim. Itu yang kita hafal. Ada tapi riwayat juga yang diriwayatkan juga Imam Bukhari wa Muslim, apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danath. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Nah, ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Untuk imam atau si makmum disunahkan lebih baik jangan terlalu panjang. Jangan terlalu Tapi kalau dia mau sholat sendiri di rumah, silahkan. Dia mau baca semua ini, semua riwayat tentang doa iftitah, boleh. Nah, jadi doanya yang dikumpulkan oleh Habib saat ini panjang. Labbaik wa sa'daik, Allahumma ba'id, disebutkan sama beliau. Wa fi riwayah subhanakallah wa bihamdika tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wala ilaha ghairik. Wa fi riwayah Ali radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha salata qala la ilaha illa anta subhanaka dhalamtu nafsi wa ma amiltu su'an faghfirli la yaghfiru dhunuba illa anta wajjahtu wajhi ila akhirih. Nah, kata beliau wa yahsunu lil imam an yaktasir ala wajjahtu wajhiya sampai
akhir. Begitu pula munfarid yang mana dia itu pengen cepat sholatnya. Nah, ketika dia sholat sendiri, waktu sudah mau keluar, maka dia diharuskan untuk mentakhfif. Jadi perkara-perkara yang rukun saja yang dia kerjakan, tidak semua sunnah, karena waktu akan keluar. Nah, begitu pula disunahkan takhfif ketika khatib lagi khutbah. Ketika khatib lagi khutbah, kita datang telat, terus kita tidak disunahkan sholat selain sholat apa? Tahiyatul masjid. Adapun kita menggabungkan niat di situ boleh. Niat tahiyatul masjid gabung dengan sunnatul wudu. Boleh. Tapi kalau kau sholat sendiri-sendiri 2 rakaat tidak. Karena di situ sunahkan. Baru ente di sholatnya bagaimana? Sunahkan takhfif. Takhfif di sini masih ingat bacaan tasyahud yang paling simple. Tahiyatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Simple itu saja. Lebih daripada itu tidak sah salatnya. Ketika kapan? Khatib lagi khutbah. Ketika khatib lagi khutbah. Kita tidak tahu. Baca saya, tetap lama, rukunya lama. Bahkan ketika rukunya cukup yang wajib, berarti cuma 1 kali. Akal ruku bagaimana? Dengan kadar subhanallah. Sudah itu saja. Tidak perlu ente baca 3 kali. Nah, berarti kalau berdirinya ya bacaan Fatihah saja. Nah, taib. Yang ke-55, kesunahan yang ke-55 an yakuna aqiba takbiratil ihram. Hendaklah dibaca yang namanya doa iftitah itu kapan? Disunahkan setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian baca yang namanya doa iftitah. Itu tempatnya. Tempat doa iftitah setelah takbiratul ihram. Maka kesunahan yang ke-55 hendaklah dibaca setelah itu. Maka itu dapat pahala sunnah sendiri. Ke-56 hendaklah dibaca sirran. Apa itu sirran? Kau baca yang mana kau sendiri yang dengar. Orang lain tidak, yang di sebelahmu tidak dengar. Apabila orang lain atau orang sebelahmu dengar, namanya jaharan. Namanya jaharan. Dan yang namanya sirran itu ente dengar. Tapi kalau ente tidak dengar apa yang ente baca, maka tidak sah. Tidak sah apa yang kau baca. Kalau itu Fatihah, maka tidak sah solatmu. Karena Fatihah itu rukun qauli. 57 as-sukut baina takbir wa du'a iftitah. Kesunahan yang ke-57 diam. Diam itu ternyata sunnah. Diam itu juga sunnah. Ente diam saja dapat pahala. Namanya diam. Ada berapa diam yang disunahkan? Ada 6 ya. Masih ingat? Diam-diam saktat. Masih ingat ada berapa? 6 ya. 6. Diam di sini antara takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Di situ ada diam, jedah. Jedahnya itu diam. Entah jedahnya lama, entah tidak. Yang penting ada jedah, itu sudah dikatakan dapat sunnah. Nah, kesunahan yang ke-58, jedahnya atau diamnya itu dengan kadar atau tempo subhanallah. Ya, berukur saya subhanallah itu kira-kira berapa detik itu? Subhanallah. Sampai 1 detik mungkin ya. Sekian koma. An yakuna biqadri subhanallah. Itu yang ke-58. Yang ke-59 at-ta'awudz. Membaca ta'awudz.
Ta'awudz itu artinya berlindung. Artinya itu berlindung. Nah, dan bacaan ta'awudz yang paling afdal ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam riwayat lain a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Akan tetapi Habib Sa'ad di sini menambahkan, ya, beliau ini orangnya mutali', baca banyak buku, sehingga dia tambahkan ada riwayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Aku berlindung dari syaitan yang terkutuk, dari tiupannya, dan dari ludahnya, dan dari godaannya. Nah, wa fi riwayah a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, dan ta'awudz itu tidak secara mutlak disunahkan. Ada syarat-syarat lagi sebagaimana doa iftitah. Nah, disunahkan ta'awudz itu kesunniah atau kesunahan ta'awudz itu apa saja? Ya sama seperti doa iftitah. Pertama, dia itu masih mendapatkan imam lagi berdiri. Maka ketika dia menjadi masbuk, masih disunahkan dia baca ta'awudz. Masih disunahkan dia membaca ta'awudz. Imamnya masih berdiri. Tapi kalau imamnya sudah ruku, tidak disunahkan lagi baca yang namanya ta'awudz. Atau sujud, atau apa lagi, duduk di antara, maka tidak disunahkan lagi ta'awudz. Kemudian hendaklah orang yang ingin berta'awudz itu belum masuk ke dalam Fatihah. Begitu pula tadi apa yang namanya doa iftitah. Maka tidak disunahkan laginya untuk kembali. Tidak disunahkan baginya untuk kembali. Kenapa tidak disunahkan? Pertama, alasannya karena kau sudah masuk ke rukun, karena kau sudah masuk ke rukun. Nama rukun itu wajib. Ente tidak boleh tinggalkan wajib untuk mengerjakan yang sunnah. Nah, ada kaidahnya mengatakan al-wajib la yutrakul wajib illa liwajib. Perkara yang wajib tidak ditinggalkan kecuali dengan perkara yang wajib yang setara dengannya. Baik. Berarti kalau untuk sunnah tidak boleh. Syarat yang ketiga, hendaklah kalau dia ta'awudz tidak ditakutkan, sama seperti doa iftitah, tidak ditakutkan dia itu tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Kalau dia ta'awudz lagi ini tidak sempat baca Fatihah sempurna. Mungkin imam sudah bangun dari ruku. Maka tidak disunahkan lagi yang namanya ta'awudz. Begitu pula syarat yang berikutnya, kalau dia baca ta'awudz dia tidak takut keluarnya waktu. Berarti sudah di ujung waktu deh ini. Sudah di ujung waktu sholat. Atau dia membaca ta'awudz sudah keluar waktu sholat. Berarti betul-betul dia sholatnya dia ukur. Berarti kejadian dia ukur sekali. Ini kalau saya sholat biasanya 3 menit. Kalau saya pakai ta'awudz lagi 3 menit lebih, sudah masuk waktu asar. Begitu kasusnya. Maka tidak disunahkan laginya untuk membaca ta'awudz. Maka tidak disunahkan baginya untuk ta'awudz. Dan kalau mau praktek, orang kalau sudah waktu akhir dia lupa ini sunnah. Ini orang bagaimana ente bisa berpikir ta'awudz tapi ente sholat di akhir waktu. Kan lucu ya. Kecuali dia bangun. Kasusnya ini orang soleh, dia taat, cuma dia ketiduran bangun di akhir waktu. Ya, begitu mungkin. Begitu kejadian mungkin. Tapi kalau dia akhirkan sholat, terus dia berpikirkan masalah syarat-syarat sunnah ini, kan lucu. Nah, kemudian kesunahan yang berikutnya yaitu an yakuna sirran, membaca yang namanya
ta'awudz itu sirran. Kau sendiri yang dengar. Kau sendiri yang dengar. Nah. Kemudian yang ke-61, diam di antara ta'awudz dan doa iftitah. Jadi ketika takbir, antara takbir dan doa iftitah itu diam. Kemudian setelah doa iftitah dibaca selesai, diam lagi di situ. Sebelum kau masuk kepada ta'awudz, kau di situ ada selah, ada di diam. Diamnya itu untuk membedakan antara bacaan satu dan bacaan yang lain. Dan itu sunnah, itu sunnah. Kemudian kesunahan yang berikutnya ke-64. Ke-64 itu diamnya itu dengan tempo subhanallah, dengan tempo atau kadar subhanallah. Nah, ini sudah lewat. 65, waslul basmalati bil hamdalati fil Fatihah. Ini jarang. Hampir di Palu ini biasanya imam itu jarang mempraktikkan sunnah ini. Di Tarim, imamnya baca seperti ini. Dia menyambungkan bacaan basmalah ke ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sunnah. Biasanya itu dibaca di rakaat kedua. Karena dari kesunahan itu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, itu sunnah. Banyak orang lupakan. Banyak orang lupakan kesunahan ini. Iya, memang di antara sunnah membaca Fatihah itu diberhentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu sunnah di dalam Fatihah. Tapi ada juga kesunahan basmalah itu sendiri. Kesunahan basmalah itu sendiri menyambungkan dengan kalimat akhir basmalah dengan kalimat alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi waslu, namanya wasal, bukan fasal. Kalau fasal itu memisah, lawannya wasal, menyambung. Nah, itu sunnah ya. Nah. Ke-66, qiraatul Fatihah binafasin wahid. Dengan satu nafas. Waduh, itu sunnah. Ente jangan baca di imam jelah. Ente sholat sendiri, praktekkan ini. Bisa tidak di satu nafas. Itu sunnah. Nah, ini belum pernah kita praktek ini. Satu nafas ini boleh kita coba sendiri. Nah. Ke-67, isti'naf qiraatil Fatihah idza quti'at atau idza qata'at bidzikrin sunnah fi shalah. Kita sudah tahu bahwasanya orang yang lagi baca Fatihah, kita sudah jelaskan sebelumnya ini. Orang yang lagi baca Fatihah, kemudian seorang makmum, jadi kasusnya ini seorang makmum lagi baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam lagi baca Fatihah juga. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Itu sunnah. Nah, iya, afdolnya kita tunggu imam selesai baca Fatihah, baru kita baca Fatihah. Itu kesunahan. Tapi kalau kita baca Fatihah bersamaan dengan imam, tidak masalah. Nah, sekarang dia lagi baca Fatihah, imam waladhdallin. Apa kita disunahkan? Amin, mengaminkan ya. Kita sementara baca Fatihah. Kita juga ikut amin. Amin. Itu sunnah. Atau kasusnya imam sudah selesai baca Fatihah, kita sekarang baca Fatihah, ya kan? Kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Tidak tahunya imam lagi baca ayat tentang rahmah. Maka kalau ada ayat tentang rahmah, kita minta rahmat. Nah, atau ayat azab, kita berlindung dari api neraka. Nanti kita akan singgung nanti ketika bahas masalah surat-surat. Nah, itu juga sunnah. Sekarang pertanyaannya, apakah saya harus mengulang Fatihah lagi karena saya memisahkan antara Fatihah, ada jeda kan? Karena saya mengucapkan hal yang sunnah.
Apakah saya harus mengulang Fatihah dari awal lagi? Tidak. Kita sudah jelaskan, tidak. Kecuali, masih ingat? Kecuali imam lagi lupa imam. Lupanya imam ini, karena kita lagi baca Fatihah, lupa imam. Kita pengen kasih tahu ayat selanjutnya. Selanjutnya. Ternyata ketika kita kasih tahu ayat selanjutnya, tidak ada manfaat. Imam sudah tahu ayat selanjutnya. Sebelum kita tegur dia sudah sambung. Nah, kita sudah bicara juga. Umpama dia bilang wadduha wal laili idza saja, dia tahu apa wal laili saja. Kita sambung. Ma wada, ternyata dia sudah ingat. Maka teguran kita ya untuk ke imam itu tidak ada manfaat. Kita sudah jelaskan kalau seperti ini maka dia harus mengulang Fatihah. Kecuali dia memang tidak tahu ayat selanjutnya, kita tegur, dia ingat. Alhamdulillah, gara-gara kita tegur sehingga dia bisa melanjutkan bacaan suratnya. Ada manfaat, maka tidak diulang. Nah, sunnah yang kita baca jelaskan di sini, apabila kita memisahkan antara satu ayat di dalam Fatihah dengan ayat yang lain, disebabkan karena zikir yang disunahkan dalam sholat, seperti waladhdallin, amin ya. Kita pisahkan antara ayat Fatihah dengan ayat yang lain, kita pisah dengan selingkan dengan kalimat amin. Baru kita lanjut lagi bacaan Fatihah kita. Disunahkan bagi kita, sunnah, untuk mengulang Fatihah kita, sunnah saja. Tapi tidak harus. Artinya bacaan, kalau kita lanjut, sah bacaan Fatihah kita, tapi disunahkan kita mengulang dari awal. Paham ya? Itu yang ke-67. Yang ke-68 kita cukupkan sampai 75. Biar satu kali pertemuan 25. Satu kali pertemuan 25. Ke-68, hendaklah dia membaca setelah amin. Hendaklah dia baca amin setelah bacaan Fatihah. Itu sunnah. Berarti kalimat amin. Apa itu amin? Amin artinya, maknanya istajib ya Allah, istajib ya Allah kabulkan. Itu namanya amin. Bukan nama orang, Istajib ya Allah, istajib ya Allah kabulkan. Kita mohon itu, amin. Panjang, harus nanti disebutkan nanti di berikutnya, dipanjangkan, amin. Maknanya apa? Istajib ya Allah, kabulkan wahai Allah. Itu makna amin. Bukan orang-orang amin. Orang baca ceramah amin. Artinya suatu lama ceramah ente. Tutup dengan doa. Nah, jadi permainan sudah amin. Padahal itu maknanya istajib ya Allah. Dalam hadis dikatakan amin apa? Khatamul Rabbul Alamin. Khatamul Rabbul Alamin. Amin itu adalah stempelnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa ente belum dapat stempel, ente buat proposal, surat pernyataan, tapi belum ada stempelnya atau materainya, belum kuat. Harus ada biar apa? Legal ya kan? Terus stempel. Oh, sah ini. Nah, itu nama kalimat amin. Kemudian ke-69 disunahkan pula hasanun an yakula ba'da amin ya rabbal alamin. Disunahkan ketika dia setelah baca amin ya rabbal alamin. Tambahkan ya rabbal alamin, itu juga sunnah. Sunnah. Yang ke-70 hendaklah dipanjangkan amin. Harus ada matnya panjang. Amin. Seorang sahabat ada yang dengar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid, itu ada bergema ketika bacaan setelah
Waladhdallin. Amin. Artinya semua sahabat mengaminkan. Bagaimana kalau orang lagi salat amin? Kan kayak gemuruh suara begitu kan? Nah itu. Amin. 70. Bahkan dikatakan barang siapa si makmum yang aminnya berbarengan dengan aminnya imam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hadisnya? Barang siapa yang aminnya berbarengan, berpasangan dengan aminnya imam, kemudian maka Allah Subhanahu wa taala, ada yang ingat hadisnya itu? Bagaimana hadisnya? Baik. Disunahkan bagi makmum berpasangan, disunahkan bagi makmum untuk bareng aminnya itu dengan imam. Disunahkan aminnya itu bersamaan dengan imam. Jadi bukan imam yang sama dengan makmum, tapi makmum yang sama imam. Sekarang yang terjadi, imam yang harus sama-sama kayak makmum. Makmumnya duluan, kayak buru-buru. Imamnya masih waladhdallin, tarik napas imamnya nih, masih tarik napas, makmum sudah amin duluan. Disunahkan bagi si makmum berbarengan aminnya dengan imam. Nah, itu yang saya ingat, pernah saya sebutkan di sini ya. Itu apabila aminnya si makmum, si imam bersamaan dengan aminnya siapa yang kata Nabi, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika. Dikatakan itu dalam hadis tersebut dibukakan pintu ya. Saya ingat dibukakan pintu surga baginya. Nah, pernah saya sebutkan. Kenapa gini? Ini bukan baru, sudah pernah saya sebutkan. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Takhfif al-mim fiha. Takhfif fil mim fiha. Di ketika bacaan amin hendaklah diringankan ketika mengucapkan mim di bacaan amin. Amin. Nah, bacaan itu orang-orang tajwid tahu. Meringankan dalam makharijnya itu. Jadi disunahkan juga ente ringankan bacaan mim. Nah, di antara bacaan itu tempat keluarnya huruf itu ba, fa sama mim itu di mana? Di mulut ya. Di ujung mulut ini. Coba ente bilang mim tapi mulut ente tidak tertutup. Bisa tidak? Nah, tidak bisa. Harus tertutup dulu. Bisa ente bilang mim? Tidak bisa. Harus mulut ente tertutup. Ba. Nah. Disunahkan meringankan mengucapkan mim di dalam amin. Amin. Nah. Kemudian
an yaqrana al-ma'mum. Nah, an yaqra al-ma'mum ya, ta'minahu bi ta'minil imam. Ya, harus barengan. Si makmum aminnya barengan dengan aminnya imam. Sekarang yang jadi imam ya imam, berarti ente harus sesuaikan amin ente dengan aminnya imam, bukan imam jadi makmum nanti. Imam yang sesuaikan dengan makmum. Yang terjadi sekarang ya imam menyesuaikan dengan makmum. Karena makmumnya duluan imam, dia duluan amin. Nah, itu sudah melanggar dari sunnah. Kemudian tahari muwafaqatul imam fi ta'mim. Di antara kesunahan juga ente sengaja ada maksud untuk itu sunnah juga. Ketika ente bermaksud amin ente barengan dengan imam, itu sudah dapat nilai sunnah. Nah, yang 74 al-jahru bi ta'min fil jahriyah. Apabila kau salat di salat yang jahar, salat yang disunahkan mengeraskan bacaan. Salat apa saja itu? Subuh, maghrib, isya. Subuh, maghrib, isya. Jadi kalau masbuk, ya dia tetap jaharkan bacaannya. Kalau dia di rakaat yang memang disunahkan jahar. Ada orang malu sudah jahar kalau sudah jadi masbuk. Sunnah. Begitu pula sendiri, sunnah. Nah, yang terakhir 75 diam antara akhir Fatihah dan amin. Waladhdallin. Diam dengan kadar subhanallah baru amin. Setelah amin juga diam. Bagi imam disunahkan bukan hanya dengan kadar tempo subhanallah tapi agak panjang dengan kadar tempo bacaan Fatihah. Biar apa? Biar makmumnya bisa baca Fatihah. Baik, masih panjang lagi tapi kita cukupkan. Sampai di sini ada yang bertanya? Silahkan. Ini yang tadi bertanya di grup siapa tadi? Ada yang bertanya di mana nih? Siapa tadi bertanya? Iya. Aduh. Niat apa? Kalau kita kayak misalnya lagi dengar Inggris kayak di gitu atau tidak kayak bukan kalau kita boleh berniat iktikaf saat itu atau gimana? Iya, jadi kita niat iktikaf ya. Jadi dia niat iktikaf. Iktikaf itu disunahkan di masjid. Disunahkan di masjid. Kalau di sini ente iktikaf tidak dapat pahala karena ini bukan masjid. Jadi iktikaf itu kapan? Ketika engkau di masjid. Ketika engkau di masjid. Nah, disunahkan kita niat iktikaf. Setiap kali kita masuk masjid, kita disunahkan niat iktikaf. Ketika setiap kali kita masuk masjid, kita disunahkan niat iktikaf. Pertama kita masuk masjid, kita mengajarkan apa? Bismillah. Kita selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma ghfirli waftahli abwaba rahmatik. Doa. Ya Allah, ampuni aku dan bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku. Setelah itu niat iktikaf. Saya niat iktikaf selama saya berada di masjid ini.
Mau ente pakai bahasa Kaili, ente niatkan itu. Ente niatkan seperti itu. Itu dapat pahala sunnah. Entah ente lagi tidak ada kegiatan di masjid, ya sudah ente niatkan i'tikaf. Mau ada majlis, tidak ada majlis, tetap niat i'tikaf. Kapan? Ketika masuk masjid. Dan paling bagus lagi yang namanya pahala wajib itu lebih tinggi pahalanya daripada pahala sunnah. Nah, ente nazarkan. Saya lillahi alayya, kata beliau, lillahi alayya an a'tagifa fi hadzal masjid. Saya nazar untuk Allah, saya i'tikaf di masjid ini. Saya i'tikaf selama saya berada di masjid ini. Maka dia harus tunaikan nazarnya itu. Karena dia sudah i'tikaf, sudah bernazar kan? Dia sudah bernazar seperti itu, maka dia niatkan. Saya niat i'tikaf yang saya nazarkan selama saya berada di masjid ini. Atau bahasa Arabnya nawaitul i'tikafa al-manzur madumtu fi lillahi ta'ala. Nah, selesai dapat pahala wajib, padahal sama-sama niat i'tikaf. Satu yang dapat pahala sunnah, satunya dapat pahala wajib. Pahala wajib lebih banyak daripada pahala sunnah. Nah. Taib, ada lagi? Nah, ini ada bertanya. Maaf mengganggu. Apa yang harus kita lakukan saat pendapat kita beda dengan pendapat orang tua? Seperti kita mau kuliah di kampus agama agar dapat belajar agama dengan baik. Tapi orang tua inginkan kita agar kuliah di kampus umum agar dapat pekerjaan yang baik. Nah, belajar agama, taat sama orang tua itu wajib. Taat sama orang tua itu wajib. Harus kita taat. Orang tua bilang apa? Ikuti. Selama kita tidak diperintahkan melakukan hal yang maksiat. Karena kaidah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan atau kepatuhan bagi makhluk siapapun dia di dalam maksiat pada Allah. Walaupun yang suruh orang tua, tidak patut kita untuk ikuti. Kapan? Kalau sudah maksiat. Nah, sekarang diantara ulama juga mengatakan menuntut ilmu agama itu perkara yang wajib, harus. Kita diminta pertanggungjawaban nanti. Kenapa ente tidak belajar mencari tahu tentang hukum-hukum sholat, hukum-hukum puasa, hukum-hukum zakat, haji dan seterusnya? Maka dibolehkan bagi kita untuk belajar walaupun orang tua tidak kasih. Nah, ketika ente diperintahkan untuk, ente lihat juga kondisi. Jadi fikih itu tidak mentah begitu saja ente praktekkan. Ketika ente diperintahkan untuk masuk kuliah umum, agar apa? Biar apa? Kita katakan orang kuliah agama, siapa bilang tidak dapat pekerjaan yang bagus? Berapa banyak? Sama saja. Mau dia belum tentu dia sekarang umum dapat pekerjaan. Sekarang yang agama dapat pekerjaan yang gampang. Sama, betul ini. Umum terlalu banyak, agama sekarang kurang. Nah, orang sekarang sibuk cari pekerjaan, yang agama gampang. Nah, jadi alasannya itu tidak seperti fakta. Jadi belajar agama itu banyak pekerjaan, jangan takut masuk kuliah agama. Jadi kayak begini, ente
jelaskan sama orang tua, tapi dengan adab, akhlak. Begini loh, di orang sana ada yang seperti ini, belajar agama, dapat pekerjaan begini. Kasih tahu, mungkin orang tua kurang update. Iya kan, mungkin saja dia kurang update. Dia taunya, oh zaman dulu orang pelajaran umum ya banyak pekerjaan. Mungkin saya orang tua di rumah saja tidak tahu keadaan di luar. Ya ente kasih tahu dengan akhlak. Nah, wallahu a'lam bissawab. Doa antum. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu li nahti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana wallahu qad athna alayhi fama yusawi alqawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fi sarairi qad da'a li madihi safati rabbina wa hadana wa idh imtadajna bil mawaddati ha huna narfa'u 'aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilahi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudil bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال هب لنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق ذولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلها نكبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يرجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يرجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يرجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على اللظى أشرفنا فتب علينا توبة تكسي لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول سلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تحشي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته